Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bramastro. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana Keranggan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 mata kuliah perancangan sistem keandalan dan pemeliharaan tahun 2021. Tugas besar ini merupakan tugas kelanjutan dari tugas besar 1 mata kuliah perancangan sistem keandalan dan pemeliharaan. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi dari review jurnal. Dari kedua jurnal, ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Di mana untuk jurnal nasional itu berjudul Analisis Kebijakan Perawatan Mesin Cincinnati dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM di PT Dirgantara Indonesia. Dengan penulis Muhammad Riseno R, Kusmaningrum, dan Yantiha. Asal dan tahun terbit jurnal yaitu Jurnal Online Teknologi Nasional tahun 2015. Sedangkan untuk jurnal internasionalnya, saya mengambil jurnal dengan judul System Approach Toward Reliability Centered Maintenance atau RCM of Wind Turbine dengan penulisnya Joel Iqbal, Kazem A, Ike A, Paul G, John Fries. Asal dan tahun terbit jurnal tersebut di Procedia Computer Science tahun 2013. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu RCM. RCM adalah metode yang memilih untuk mengembangkan dan membuat alternatif strategi perawatan berdasarkan kriteria operasional, ekonomi, dan keamanan. Dengan menggunakan metode RCM, didapatkan komponen-komponen kritis dari mesin yang seringkali menyebabkan kerusakan atau terjadinya downtime mesin. Untuk setiap komponen tersebut, akan ditentukan jadwal perawatan yang sesuai. Jadwal untuk perawatan masing-masing kegagalan dibuat berdasarkan tingkat kekritisan mesin dari nilai severity, occurrence, dan detection setiap mode kegagalan. Jadwal perawatan yang dibuat mencakup jadwal pembersihan komponen, pelumasan, serta pengecekan masing-masing komponen mesin. Oke, di sini saya akan membahas jurnal nasional terlebih dahulu. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang berjudul Analisis Kebijakan Perawatan Mesin Cincinnati dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM di PT Dirgantara Indonesia. Untuk latar belakangnya, penelitian ini melakukan pengamatan pada kegiatan perbaikan mesin dengan melakukan wawancara terhadap karyawan dari PT Dirgantara Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Untuk pengumpulan datanya sendiri, yaitu mesin yang digunakan adalah mesin jenis Cincinnati. Pemilihan mesin ini berdasarkan observasi di lapangan dan merujuk pada data kerusakan mesin di PT Dirgantara Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, data kerusakan mesin yang dimiliki oleh bagian perawatan mesin PT Dirgantara Indonesia, diketahui bahwa frekuensi terjadinya kerusakan pada mesin ini terbilang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya frekuensi terjadi downtime yang mengakibatkan semakin seringnya aktivitas produksi terhenti. Untuk dari hasil dan kesimpulannya dari jurnal tersebut, hasil penerapan metode RCM ini didapatkan adanya perubahan teks perawatan yang signifikan, yaitu 2 time direction atau TD, 14 condition direction atau CD, dan 22 task value finding atau FF. Kesimpulannya yaitu 1. Saat ini kegiatan perawatan mesin yang berlaku di PT Dirgantara Indonesia adalah perawatan korektif dengan menerapkan pedoman penggunaan atau pengoperasian mesin sampai mesin rusak atau run to failure. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga menerapkan tindakan pencegahan yang dilakukan 2 kali ketika penggunaan mesin telah mencapai 400 jam time direct. Pemeriksaan menyeluruh sampai dengan tanggal pemeriksaan berikutnya, atau dalam hal kegiatan pemeriksaan menggunakan metode RCM. Pengujian komponen dilakukan sesuai kondisi dan gejala kegagalan yang mungkin terjadi pada komponen. Kedua, setelah membandingkan kebijakan pemeliharaan antara PT Dirgantara dan metode RCM, ditemukan bahwa petugas telah berubah sangat signifikan.
Oke, selanjutnya saya akan mereview jurnal internasional dengan judul A System Approach Toward Reliability Centered Maintenance (RCM) of Wind Turbine. Penelitian ini melakukan pengamatan turbin angin, di mana penelitian ini terfokuskan pada gearbox turbin angin. Untuk dasar teorinya, penulis menggunakan metode RCM pada penelitian kali ini, di mana penulis juga berpendapat bahwa implementasi RCM yang baik harus sepenuhnya terintegrasi dengan elemen lainnya yang berinteraksi dalam siklus hidup produk. Ini menyiratkan bahwa harus ada beberapa hubungan eksplisit RCM dengan proses lain seperti desain, manufaktur, validasi, dan manajemen mutu. Industri angin sekarang digerakkan oleh biaya yang menyiratkan bahwa RCM harus optimal memenuhi tujuan biaya dan keandalan. Untuk pengumpulan dan pengolahan datanya, peneliti menggunakan observasi pada perusahaan industri turbin angin dan melakukan studi literatur dengan yang digunakan oleh penulis. Untuk pengolahan datanya, dalam industri angin beberapa sumber penting data kegagalan termasuk Buletin Winstart, WMEP, dan EPRI. Namun, ini tidak cukup baik untuk umpan balik terperinci untuk desain ulang, karena kegagalan yang dicatat di sini hanya kegagalan subsistem saja, yaitu kegagalan poros atau bantalan utama, gearbox, sistem kontrol, dan lain-lain. Dan bukan kerusakan tingkat subkomponen tertentu. Oleh karena itu, sulit untuk secara akurat menganalisis keandalan komponen yang kontribusinya terhadap keandalan keseluruhan yang dapat dilakukan jika kegagalan fungsional komponen kritis diketahui. Upaya untuk membuat database kegagalan komponen gearbox turbin telah dimulai dengan kolaborasi keandalan gearbox atau GRC. Namun ini akan tergantung pada seberapa banyak informasi yang ingin dibagikan oleh operator turbin kepada produsen. Alternatifnya mungkin memiliki database kegagalan internal, di mana setiap produsen turbin utama dapat melacak dan O dan M lapangan seperti yang akan dilakukan untuk desain dan manufakturnya. Oke, setelah dilakukan penelitian, untuk hasilnya, proposal untuk menerapkan pendekatan sistem untuk pengoperasian dan pemeliharaan kotak roda gigi turbin angin, mengoptimalkan kontribusi nilai tambah aset dengan biaya total minimal bagi operator. Kesimpulannya dari jurnal ini, siklus akumulasi pengetahuan ini mengikuti kerangka siklus hidup produk. Ini dapat diterapkan pada aset dan layanan, dalam layanan dan dalam desain sistem. Relevansi dengan area utama di mana RCM berlabuh ke siklus hidup dalam siklus ini adalah 1. Memperbarui database PLM dengan data operasional aset yang dianalisis atau yang merangkum dalam ruang lingkup RCM. Yang kedua, pembaruan desain aset melalui desain ulang yang tepat atau hanya dapat dicapai melalui umpan balik yang tepat dari RCM. Yang ketiga, menerapkan perubahan melalui solusi in-service yang ditingkatkan untuk aset. Keterbatasan model dengan yang diusulkan berfokus pada kegunaan. Mungkin model ini hanya cocok untuk produsen yang merancang, mengoperasikan dan memelihara produk mereka sendiri atau operator yang menjaga hubungan kerja yang erat dengan pemasok mereka. Namun, pabrikan yang memilih untuk memberikan umpan balik dan dalam pelayanan ke desain baru akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya, karena keandalan produk mereka meningkat pada tingkat yang lebih tinggi tanpa biaya tambahan. Penelitian ini di masa depan harus melihat untuk menguji model yang diusulkan, memvalidasi kegunaan, mungkin pertama mengoperasikan konsep dalam manajemen aset turbin angin, dan kemudian menguji model di lingkungan manajemen aset lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.